Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadika as-salihin wa farrij kurubana wal muslimin ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Memasuki pembahasan yang kedua dari sebab-sebab diperbolehkan karenanya tayamum, yaitu wal maradu dan sakit. Sebab yang kedua yang dengannya diperbolehkan tayamum yaitu al maradu, sakit. Tapi sakit ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada sakit yang diperbolehkan dengannya tayamum, ada sakit menuai perbedaan, sebagian memperbolehkan tapi dengan kewajiban mengqadha salat yang dilakukan dengan tayamum tersebut. Ada yang ketiga yaitu sakit yang tidak diperbolehkan dengannya tayamum, atau diperbolehkan tayamum tapi tetap dengan melakukan dan mengerjakan wudu. Jadi dia wudu, dia juga tayamum. Yang pertama, sakit yang diperbolehkan dengannya tayamum, baik untuk orang yang berhadas atau yang janabat. Kapan? Alladzi yakhafu ma'ahu isti'malal ma'. Alladzi yakhafu ma'ahu min isti'malil ma' halaka nafsih. Sakit yang khawatir. Siapa yang khawatir? Orangnya. Khawatir dari apa? Khawatir min isti'malil ma', dari memakai air. Karena apa khawatirnya? Khawatirnya karena sakit yang ada pada dirinya. Kenapa dengan sakitnya kalau memakai air? Halaka nafsih, dapat menghilangkan nyawanya. Ada penyakit atau ada sakit pada dirinya, kalau kena air bisa membunuhnya. Tahu ya, tahu. Bukan kira-kira. Nah, kalau bahasa Jawanya itu bukan BE, ya, tapi yakin. Kalau pakai air bisa mati. Khawatir dia. Wah, sakit ini kalau kena air bisa mati. Atau bukan mati, akan tetapi talafa udwin, kehilangan anggota badan. Kalau anak pakai air dengan sakit yang anak derita ini,
tangan ana bisa diamputasi, atau mata ana bisa buta. Ini berarti sakitnya bisa menghilangkan anggota badannya bila memakai air. Atau bukan menghilangkan anggota badan, anggota badannya masih ada, tapi manfaat dari anggota badannya hilang. Ini kalau anak pakai air, tangan anak yang bisa bergerak, bisa mengangkat, nggak mengangkat, tidak bisa mengangkat, tidak bisa bergerak. Nah, berarti apa? Hilang kemanfaatan anggota badannya. Lah, penyakit seperti ini diperbolehkan dengannya tayamum. Kita bahas sakitnya dulu. Ya. Jadi sakit yang diperbolehkan tayamum yaitu sakit yang mengkhawatirkan bila memakai air kehilangan nyawa atau kehilangan anggota badan atau manfaat daripada anggota badan, maka diperbolehkan baginya untuk tayamum, baik orang yang berhadas atau orang yang janabat. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit bila memakai air akan menambah sakitnya. Akan menambah sakit. Jadi kalau kena air, sakitnya tadi itu akan bertambah. Bagaimana bertambah? Dikatakan menambah sakit itu seperti apa? Terlambat. Sebabnya kesembuhan. Karena kena air, sembuhnya mundur, sembuhnya molor. Ini 5 hari insya Allah sembuh. Kena air bisa sampai 10 hari atau 15 hari atau bahkan 20 hari. Nah, ini berarti apa? Menambah sakitnya. Atau sembuhnya tetap 5 hari. Akan tetapi kena air merubah anggota zahirnya, merubah anggota luarnya. Lah, anggota luar yang berubah itu yang nampak di saat bekerja. Anggota luar yang berubah karena sebab air atau sebab memakai air itu kelihatan ketika bekerja. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan itu adalah wajah dan tangan. Kalau kita bekerja, wajah dan tangan kan kelihatan. Nah. Lah, ini apa? Nggak bertambah lama, akan tetapi merubah. Seperti apa merubah? Seperti dari hitam ke putih. Warnanya dia orangnya hitam. Gara-gara ini akhirnya putih. Misalnya karena apa? Borok ya. Akhirnya mengupas seperti belang, bukan belang, karena terkupasnya lukanya tadi itu sebab air, akhirnya apa? Merusak kulitnya. Merusak kulitnya. Atau sebaliknya putih ke hitam. Ini gara-gara pakai air yang tadinya kulitnya putih menjadi hitam karena sakit ya. Awalnya ada sakit, luka dan semisalnya, kena air, airnya merubah warna kulitnya. Nah, tentunya yang berubah ini warna kulitnya yang nampak ketika bekerja. Yang nampak ketika bekerja yaitu wajah dan tangan. Wajah dan tangan.
Atau yang serupa dengan pembahasan ini bukan sakit, tapi sangat dingin. Tidak sakit, sehat dia, tapi cuacanya sangat dingin. Yang dapat membahayakan dirinya. Nah, kadang dingin itu membahayakan diri ya. Apalagi kalau dinginnya itu melampaui batas. Nah, melampaui batas. Makanya di daerah yang memiliki 4 musim, dinginnya itu ada yang sangat dingin. Tidak semua negara ya. Ada sebagian negara itu yang sangat dingin. Lah, sangat dingin ini kalau tidak diimbangi dengan semisal jaket, selimut, atau penghangat ruangan, atau juga pemanas untuk air, itu membahayakan. Karena dingin itu biasanya kalau orang kedinginan, mandi aja mandi. Kalau kita dingin di Indonesia aja dingin, kita mandi, megap-megap, susah bernafas. Padahal cuma airnya yang dingin dengan cuaca, atau cuacanya saja yang dingin. Kena air kita sudah megap-megap. Apalagi kalau kita berada di daerah dingin, di musim dingin, ya, butuh apa? Penghangat, kan gitu ya, penghangat. Lah ini nggak sakit, tapi karena dingin yang dapat membahayakan nyawanya karena tidak ada penghangat air, apa namanya, water heater, ini masuk di kelompok yang kedua ini. Jadi bisa atau boleh bertayamum. Karena kalau memakai air tambah sakit dengan lambatnya kesembuhan, atau dapat menimbulkan luka, menimbulkan pengaruh, atau menimbulkan bekas dalam luka yang dapat merubah warna kulitnya di tempat yang biasa terlihat ketika bekerja, yaitu wajah dan tangan. Yang parah ya, yang parah, bukan yang sekedar berubah cuma sedikit. Pasti ada berubah kalau orang habis luka. Sedikit toh, enggak masalah. Ini yang parah. Nah, efeknya itu yang parah. Nah, ini baru boleh tayamum. Lah, semisal ini orang yang enggak sakit tapi dia bertayamum di tempat yang dingin, tidak mendapatkan atau tidak memiliki water heater. Nah, tapi dengan catatan dua ini, yaitu yang dapat merusak kulitnya karena memakai air di lukanya, atau di tempat yang dingin, ini kapan? Nah, alat tajribati, lewat uji coba. Dalam arti apa? Pernah teruji, pernah terbukti pada orang lain, walaupun nggak pada dirinya, pada orang lain. Oh, karena dia itu dulu luka seperti ini, karena airnya tuh mukanya seperti itu. Misalnya apa? Menjadi hitam, ya, atau menjadi apa? Pokoknya berubah lah. Nah ini, dan juga khabaril adl, dikabari oleh orang yang adil. Nah, orang yang adil ini siapa? Orang yang adil ini ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatan, dan dia tidak selalu melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Tidak selalu melakukan dosa kecil, tidak melakukan dosa besar, ketaatannya lebih banyak. Lah, orang adil memberitahu, oh ini kalau kamu wudu, luka ini akan memberikan perubahan pada kulit kamu, dan perubahannya signifikan, besar. Nah, baru kita boleh tayamum. Tapi kalau nggak ada tajribah, tidak ada uji coba, tidak pernah teruji, tidak pernah terbukti, atau juga tidak dikasih tahu oleh orang yang adil, cuma ragu aja, ini kiranya kalau kena air tambah parah enggak, atau kalau kena air merubah enggak kulit ini. Jadi ragu.
boleh tayamum dan mengulangi, mengqadha'i, boleh tayamum, tidak wajib ya, boleh tayamum dan mengqadha'i menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli wajib memakai air. Kenapa? Dia ragu. Bahayanya ragu. Lah kalau keraguan bahayanya berarti apa? Yakinnya apa? Yakinnya tidak bahaya. Yakinnya tidak terbukti keyakinan terjadi keburukan karena memakai air dari sakitnya itu tidak benar, hanya ragu. Maka wajib pakai air menurut Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh tayamum tapi qadha. Ya, mengulangi sholatnya di lain waktu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dan yang kedua ini sama-sama boleh tayamum. Nah, tapi ada pengeluarannya kan gitu ya. Ada pengeluarannya sudah yang seperti yang kita bahas. Yang ketiga, an yakhaf min isti'malil ma' syinan yasiran. Kuatir memakai air dengan adanya sakit, luka, itu borok, tapi sedikit. Artinya apa? Perubahan. Ada perubahan di kulit tapi sedikit, kecil. Ini kalau kena air tambah parah, akan menimbulkan perubahan dari putih ke hitam atau hitam ke putih, tapi sedikit atau kecil. Di anggota badan yang nampak, di wajah atau apa? Di wajah atau tangan. Atau juga misalnya kalau memakai air merasa sakit ketika pakai, seperti luka. Kalau kena air perih misalnya ini. Tapi nggak mempengaruhi apapun yang lainnya. Nambah parah lukanya atau meninggalkan goresan dan semisalnya. Nah, cuma hanya kalau make perih atau dingin atau panas yang tidak masalah. Misalnya dingin, tapi kalau dia make air nggak ada masalah di dalam nyawanya, anggota badannya, manfaat daripada anggota badannya, atau dalam lukanya, atau bahkan dalam dirinya, nggak ada masalah. Nah, ya apa ini? Fala yajuzu tayamum, nggak boleh tayamum. Nah, tidak boleh bertayamum. Karena apa? Tidak menimbulkan efek sama sekali. Nah, ini jelas ya. Ini jelas. Nah, nanti akan kita bahas. Apa yang kita bahas nanti? Yang kita bahas nanti bagaimana kalau takut di sebagian anggota, tidak takut di anggota yang lainnya. Nah, kalau tadi ini secara keseluruhan, takut pada seluruhnya. Kalau takut sebagiannya, misalnya tangan kanan yang dia takuti kena air, karena adanya luka dan misalnya. Tapi yang lain nggak ditakut kena air. Lah bagaimana ini caranya? Nah, kalau tadi secara keseluruhan misalnya wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya ada luka atau anggota badannya kalau mandi ya, atau sakit secara keseluruhan ya, sakit misalnya sakit apalah. Nah, kalau kena air mampus. Nah, baru. Lah sekarang enggak. Ini enggak. Yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya enggak. Beda lagi. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita fi taatillah wa fi taatir Rasul, sehingga kita dapat terus mempelajari dan mengamalkan apa yang kita pelajari dari para ulama kita, daripada guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat untuk dunia dan agama kita dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.